Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas segala nikmat, karunia dan cinta dari Tuhan kita yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan dengan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Sudah 1 tahun sejak episode terakhir Jejak Rasul kita luncurkan, yakni episode ke-30. Maka di session kedua di tahun 1442 Hijrah ini kita lanjutkan dengan episode ke-31 dan akan kita bahas tentang persiapan migrasi, persiapan hijrah Rasulullah ke Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa permusuhan dan eskalasi kekerasan di Mekah selalu saja meningkat dari hari ke hari. Bahkan orang-orang penting di dalam kelompok kaum muslimin seperti Abu Bakar As-Siddiq juga sudah kehilangan perlindungan. Kita sudah ceritakan pada episode ke-30 yang terdahulu bahwa ada sebuah perlindungan atau jaminan dari Ibnul Dughunnah kepada Abu Bakar akan keselamatan beliau untuk tinggal di Makkah di tengah-tengah pemukiman Bani Jumah. Tapi kemudian perlindungan itu dibatalkan sendiri oleh Abu Bakar dikarenakan beliau concern ingin mendirikan satu musola di depan rumahnya dan larangan-larangan untuk beribadah di tempat yang dapat dilihat publik demikian tidak dapat diterima oleh Abu Bakar, sehingga ya Abu Bakar berprinsip kalaupun kau tidak melindungi saya maka Allah lah yang akan melindungi saya. Pada hari lepasnya perlindungan Ibnul Dughunnah kepada Abu Bakar itu, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar dan memberitahukan kepada sahabat utamanya itu, kepada orang yang sangat setia kepada dirinya itu, inni uritu dara hijratikum. Aku sudah diperlihatkan, aku sudah ditunjukkan oleh Tuhan, aku sudah diberikan visi kemana negeri tujuan hijrah kalian. Ra'aitu dzata nakhlin baina labatain. Wah, aku melihat sebuah lahan subur yang ditumbuhi kurma yang berada di antara dua harrah atau dua jalur hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sebelumnya ternyata Rasulullah juga sudah beberapa kali diberikan visi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penglihatan tentang negeri tujuan hijrah itu. Setelah sebelumnya hijrah ke Habasyah tidak memberikan hasil yang optimum, begitu juga penjajakan ke negeri Taif mengalami kegagalan bahkan berujung kepada penyiksaan kepada Rasulullah SAW. Nabi pernah pula dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan ra'aitu fi manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl. Aku pernah melihat di dalam mimpiku, dan kita ketahui bahwa mimpi adalah sarana komunikasi Allah dengan para rasulnya. Mimpi para nabi itu adalah khabar sadik, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Nah, seperti juga Ibrahim dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan kepada anak beliau Nabi Ismail alaihissalam lewat mimpi. Nah, Rasulullah mengatakan ra'aitu fi manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl. Aku melihat di dalam mimpiku itu bahwa aku berjalan, aku berhijrah, aku pindah bermigrasi dari Mekah ke sebuah tempat yang ditumbuhi kurma. Fa dhahaba wa hali ila anna hal yamamah. Dan aku berandai, aku mengira-ngira kata Rasulullah bahwa negeri itu adalah Yamamah ataupun Hajar kata Rasulullah. Fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Tapi ternyata negeri itu adalah Yathrib. Jadi tanda-tanda kebun kurma sebagai salah satu ciri khas dan karakteristik tempat hijrah sebagaimana sudah diketahui oleh generasi Yahudi yang dulu, itu juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Telah kita sampaikan pula kisah keislaman beberapa orang, 6 orang dari kaum Khazraj pada tahun ke-11 kenabian. Ketika itu pada musim haji Rasulullah berdakwah, lalu dakwahnya disambut oleh 6 orang dari Madinah, 6 orang hujjaj yang mereka itu nama-namanya antara lain As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. 6 orang ini kemudian masuk Islam, lalu pulang ke negerinya, ke Yathrib, dan mengajarkan tentang agama tauhid ini kepada kaumnya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang persiapan atau perkembangan dakwah di Madinah yang merupakan sebuah persiapan atau
sebuah landasan bagi hadirnya Rasulullah SAW pada peristiwa hijrah nanti ke negeri yang barokah itu, kita cerita dulu tentang siapa sebenarnya penduduk Madinah. Nah, Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib itu didiami oleh kelompok orang-orang Arab yang merupakan keturunan dari Harithah bin Sa'labah bin Amr Muzaiqiyah. Ini adalah orang dari Bani Azad. Kalau kita dulu bercerita di awal-awal serial Jejak Rasul ini tentang pembagian antropologis orang-orang Arab yang kita kategorikan ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Nah, mereka ini adalah bagian dari Arab Aribah atau Arab Qahtan, suku Arab tua yang datangnya dari Yaman. Mereka bermigrasi ke sana, ke Yathrib dari Yaman pasca pecahnya bendungan Ma'rib, yakni peristiwa yang di dalam Quran kita kenal dengan Sailul Arim. Kira-kira ini terjadi menurut para pakar sejarah sekira tahun 120 Masehi. Harisah ini menikah dengan seorang perempuan bernama Qailah dan menurunkan dua orang yang kemudian menjadi dua suku utama, yakni Aus dan Khazraj. Maka Aus dan Khazraj ini karena satu ibu sebenarnya sering disebut juga sebagai Bani Qailah. Nah, tapi kemudian perkembangan waktu mengantarkan mereka kepada konflik-konflik berkepanjangan, di mana Aus itu berkolaborasi dengan sekutunya Yahudi-Yahudi dari Bani Quraidah dan Bani Nadir berhadapan dengan suku Khazraj yang sekutunya adalah Bani Qainuqa. Jadi memang ada civil war yang berlarut-larut antara kedua suku yang sebenarnya satu garis persaudaraan ini, bahkan juga satu agama, karena mereka ini rata-rata adalah penyembah berhala yang namanya Manat. Itu berhala yang terletak di Qadid, jalur lintas perdagangan antara Mekah dan Madinah. Orang-orang Madinah ini yang di kemudian hari akan disebut pasca hijrah dengan nama kaum Ansar, kaum penolong, punya karakter yang berbeda dengan penduduk Mekah. Mereka ini cenderung lebih lembut dan tidak arogan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang melampaui batas. Kecuali peperangan itu tadi, kalau kita lihat di luar konflik yang berlarut-larut yang nantinya berakhir di perang Bu'ath, sebenarnya karakter mereka adalah karakter orang-orang baik. Dan Rasulullah SAW sendiri juga pernah mengisyaratkan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menggambarkan sifat orang-orang ini. Telah datang tamu Allah dari Yaman yang paling halus jiwanya dan paling lembut hatinya. Jadi karakter orang Yaman itu begitu, jiwanya halus, hatinya lembut. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, Allah menggambarkan pula sifat-sifat mereka ini di surah Al-Hasyr. Ketika Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah mengatakan mereka itu punya karakter satu, beriman, ya. Yang kedua, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang penuh cinta. Mereka punya kasih sayang yang lebih. Mereka punya sifat penyayang, dan itu melekat pada karakter individu maupun karakter sosial mereka. Kemudian digambarkan lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hati mereka tidak ada niatan untuk mengambil keuntungan-keuntungan tertentu dari pertolongan yang mereka berikan kepada orang lain. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang tulus dan tanpa pamrih. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka ini juga adalah orang yang tidak sekadar dermawan, tapi lebih daripada dermawan itu. Ada satu kata isar, yakni mendahulukan kepentingan orang lain meskipun kita sedang punya kepentingan yang mepet juga itu. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sedang susah, mereka tetap bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini adalah sebuah karakter juara yang dikatakan oleh Allah, ulaika humul muflihun. Kenapa? Karena orang-orang yang punya karakter juara, karakter pemenang itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada lagi sifat kikir, dan sifat kikir itu adalah saudaranya sifat pengecut. Keutamaan lain yang mereka miliki adalah terpaparnya mereka oleh kabar-kabar dari ahlul kitab. Karena mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga datang ke Yathrib berdasarkan
informasi religius yang telah mereka dapatkan sebelumnya, yakni dari sisa-sisa peninggalan informasi Nabi Isa alaihissalam ataupun Nabi Musa alaihissalam tentang negeri hijrah Nabi terakhir. Jadi mereka ini kan seperti sering kita ulang-ulang, waladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, para ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, itu mengetahui betul tentang kenabian, mengenali Nabi itu seperti mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Termasuk mereka mengenali tempat hijrahnya Nabi itu, yakni sebuah negeri yang dipenuhi oleh kebun-kebun kurma. Maka mereka berinisiatif gitu. Ada yang menuju Yamamah, ada yang pergi ke tempat-tempat lain, tapi 3 di antara klan Yahudi ini, yakni Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan juga Bani Nadir, itu memilih tempat Yastrib sebagai ijtihad mereka, bahwa disinilah nanti Nabi terakhir akan pindah dan disinilah akan menjadi titik tolak kebangkitan peradaban yang akan dipimpin oleh Nabi akhir zaman itu. Meskipun nanti pada akhirnya mereka akan menentang Nabi Muhammad, dan ini dikabarkan oleh Allah SWT dalam ayat ke-89 di surah Al-Baqarah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika betul-betul datang Nabi yang mereka sudah ketahui itu, ketika datang agama yang mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang agama itu, kafaru bih. Mereka ingkar, mereka kafir kepadanya. Nah, interaksi antara Yahudi yang sering melakukan perkabaran-perkabaran, yang sering juga menceritakan dan memberikan clue-clue tentang kenabian akhir zaman itu orang-orang Madinah terpapar. Orang-orang Madinah cukup well informed terhadap itu semua. Beda dengan orang yang berada di Makkah. Kaum Quraisy misalnya, mereka itu digambarkan di surah Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Engkau wahai Nabi akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan. Bapak mereka tidak kena dakwah, mereka belum dapat informasi apapun yang bisa menjadi semacam prakondisi bagi kejiwaan mereka ataupun bagi kesiapan sosial mereka untuk menerima agama baru. Jadi orang Makkah itu tidak terkena atau tidak mendapatkan informasi tentang Nabi akhir zaman, kecuali sedikit dari kalangan mereka. Tersebab juga mereka banyak sekali atau rata-rata dari kalangan mereka itu adalah orang-orang yang ummi, orang-orang yang jauh dari literasi. Jadi sudah jauh dari literasi, jauh dari tradisi kenabian, tidak berinteraksi dengan ahlul kitab, kecuali sebagian kecil di antara mereka seperti Waraqah bin Naufal. Dan ada indoktrinasi keberhalaan yang sangat melekat pada jiwa-jiwanya, dan ini merupakan penghalang yang berat, sebuah karat jiwa yang demikian susah ditembus, sehingga memang bukan di Makkah itulah awal mula perkembangan Islam yang optimal. Dia hanyalah negeri tempat lahirnya Nabi, tapi kemudian lahirnya peradaban Islam yang gemilang itu harus dipindahkan dari kota Makkah itu menuju tempat lain yang lebih baik dan lebih prospektif, dan itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Karakter lain yang juga turut menunjang orang-orang Madinah ini sebagai pembawa panji Islam nantinya adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka. Jiwa-jiwa mereka itu adalah jiwa merdeka dan punya harga diri yang sangat tinggi. Mereka tidak pernah bayar pajak kepada pemerintah manapun, mereka tidak pernah tunduk pada raja manapun, mereka tidak pernah menyerahkan diri kepada kekuasaan apapun. Ini tergambar misalnya dari salah seorang tokoh Aus, yakni Sa'ad bin Mu'adz, ketika dia menceritakan tentang produk kurma mereka. Dia katakan kurma Madinah ini hanya bisa dicicipi orang lewat 2 jalur. Jadi jalur perniagaan atau kalau mereka sedang mendapatkan jamuan. Jadi tidak ada yang berani merampas di sana, tidak ada sesembahan, tidak ada sajen begitu, tidak ada upeti, tidak ada pajak yang dibayarkan oleh orang Madinah kepada kuasa-kuasa lain di luar mereka. Jadi mereka adalah satu bangsa yang sangat independen. Di samping itu lagi ada kedekatan dengan diri Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu masih ada hubungan saudara dengan Bani Adi bin Najjar. Jadi ada Bani Najjar, di bawah Bani Najjar itu adalah
ada sub kabilah yang namanya Bani Adi, dan dari Bani Adi bin Najjar ini adalah asal usul daripada ibunya Abdul Muthalib. Jadi Hashim, bapaknya Abdul Muthalib, yang berarti adalah buyutnya Rasulullah SAW, itu menikah dengan Salma binti Amr yang merupakan orang dari Bani Adi. Dan kita tahu bahwa nantinya Hashim itu kan menitip dan meninggalkan anaknya bersama sang ibu sampai remaja, dan kemudian beliau wafat di Mekah. Lalu dijemputlah sang anak ini oleh pamannya yang namanya Muthalib. Nah, lalu ketika dia dibawa pulang ke Makkah, dikira itu anak Muthalib, makanya kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Dikira hambanya, dikira budaknya Muthalib. Maka disitulah asal usul nama Abdul Muthalib itu. Sementara sebenarnya nama aslinya sendiri adalah Syaibah bin Hashim. Nah, karakter merdeka, terbuka, penuh kasih sayang, dan kemudian juga well informed tentang kenabian karena interaksi dengan ahlul kitab tadi membuat dakwah 6 orang yang tadinya datang ke Makkah dan berislam di sana itu jadi lebih bebas berada di Madinah. Jadi orang Madinah ini tidak antipati terhadap hal-hal baru. Mereka tidak seperti orang-orang Makkah yang amat-amat pro status quo dan sangat mempertahankan tradisi nenek moyangnya, tapi mereka ini lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Sebab itu tahun selanjutnya, di tahun ke-621 Masehi, nah jadi bulan-bulan haji, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah di tahun ke-12 dari kenabian, 6 orang ini atau 5 orang di antara 6 yang masuk Islam itu, karena satu di antaranya sudah wafat, membawa 5 orang tambahan. Jadi ada 5 orang lagi dari orang Khazraj dan ada 2 orang dari Bani Aus, yakni Abdul Haytham bin Tayham dan Uwaim bin Saidah. 12 orang ini menemui Rasulullah SAW dan berbaiat kepada beliau, dan ini yang kita kenal dengan baiat Aqabah pertama. Nah, di Aqabah ke-12 orang ini menyatakan kepada Nabi bahwa kami tidak akan mempersekutukan Tuhan dengan apapun. Jadi baiat tentang tauhid. Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, dan kami tidak akan membunuh bayi. Kami juga tidak bersaksi palsu. Kami juga tidak akan mendurhakai kebenaran. Nah, lalu Nabi mengatakan, kalau kalian penuhi janji ini, maka surga menjadi milik kalian. Kalau kalian lakukan salah satu dari dosa-dosa ini dan kemudian menerima hukumannya di dunia, maka itu akan menjadi kafarat, menjadi penghapusan bagi dosa di akhirat. Namun apabila perbuatan kalian tidak terungkap sampai datangnya hari kiamat, maka terserah Allah akan menghukum kalian atau mengampuni kalian di hari itu. Nah, jadi Rasulullah sudah mengajarkan dasar-dasar agama, yakni tauhid, kemudian kesucian diri, prinsip-prinsip menjauhi maksiat, dan akan adanya nanti ganjaran, akan adanya perhitungan di hari akhir. Dan juga diajarkan di sana bahwa hukuman-hukuman di dunia pada intinya adalah simbol dari kasih sayang Allah agar kita mendapatkan kafarat dan penghapusan, karena bagaimanapun tentu hukuman akhirat jauh lebih pedih dan abadi. Nah, tatkala rombongan ini mau pulang ke Madinah, mereka diberikan oleh Rasulullah SAW satu upaya tarbiyah, satu upaya pendidikan dengan menyertakan bersama mereka untuk pulang ke Madinah salah seorang sahabat Nabi yang namanya Mus'ab bin Umair. Kala itu Mus'ab baru pulang dari Abyssinia, dari Habasyah. Jadi Mus'ab adalah salah seorang dari muhajirin tahap pertama yang berhijrah ke Abyssinia, ke Habasyah. Mus'ab adalah orang yang menguasai Al-Quran dan mengerti tentang dasar-dasar agama Islam. Dan beliau adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang paling baik namanya atau paling harum namanya di Makkah. Beliau adalah orang yang berperawakan sangat tampan. Beliau adalah orang yang mengenakkan segala perkataannya itu. Jadi selain fasih juga kalimat-kalimat yang keluar dari Mus'ab ini adalah runtutan atau rangkaian kalimat-kalimat yang baik, yang amat sangat memanjakan pendengarnya. Dia sangat persuasif, karakternya tenang,
dan segala hal yang ada pada diri Mus'ab adalah sebuah komposisi terbaik untuk menjadi dai yang akan membawa misi pengislaman. Tiba di Madinah, Mus'ab tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu dari 6 orang Madinah paling pertama yang masuk Islam di tahun sebelumnya. Mus'ab di sana jadi imam sholat, karena ada yang lucu juga, meskipun orang-orang Aus dan orang Khazraj ini sudah ada yang Islam, tapi mereka saling tidak rela tuh untuk mengangkat orang dari kaum sebelah untuk jadi imam. Maka dengan hadirnya Mus'ab, posisi imam yang merupakan posisi yang punya privilege tersendiri pula, itu menjadi aman tuh. Jadi yang menjadi imamnya adalah Mus'ab bin Umair yang tidak ada hubungannya dengan konflik Aus maupun Khazraj. Kehadiran Mus'ab di situ menjadi perhatian dan menimbulkan rasa kurang senang. As'ad yang merupakan tuan rumah bagi Mus'ab itu punya sepupu yang namanya Sa'ad bin Mu'az, salah satu pemimpin kabilah di Aus. Sa'ad bin Mu'az pada saat itu sangat menolak kehadiran agama baru ini, dan dia marah, dia juga malu melihat sepupunya sendiri yang pada saat itu duduk dengan sangat akrab bersama para mu'allaf muslim di situ di salah satu kebun di wilayah perkampungan kaum Aus. Lalu dia memutuskan untuk ingin menghentikan itu semua. Tapi karena khawatir ini akan menjadi suatu situasi yang canggung dikarenakan As'ad adalah sepupunya sendiri, dia menemui Usaid bin Hudair, dan dia katakan, Usaid, kamu tolong temui itu orang-orang yang telah datang ke perkampungan kita ini, dua orang yang dimaksud yakni adalah Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Dia dua orang itu sedang membodoh-bodohi saudara kita. Saudara-saudara kita ini lemah pikirannya, maka tolong kamu ke sana atasi itu. Jangan sampai mereka bikin-bikin ajaran baru di sini. Saat ini juga punya trauma ya, karena kalau para sahabat arah hidup kembali ingat beberapa episode yang lalu, kita sudah cerita juga tentang Iyas bin Mu'az yang masuk Islam lalu kemudian meninggal dalam keadaan bersyahadat dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adiknya dari Sa'ad ini. Pada saat itu Islam belum lagi terinformasi secara jelas di Madinah, masih samar-samar, dan dia tidak terima itu. Usaid lalu memanggul senjata dan pergi ke sana. Dia katakan dengan nada yang tinggi, kalian berdua untuk apa kemari? Apa untuk membodohi saudara kami? Atau apa? Kalau kalian sayang pada nyawa kalian, tolong tinggalkan tempat ini. Nah, Mus'ab menjawab dengan tenang saja tuh, dengan dingin. Mus'ab tanpa emosi, tetap dengan keramah tamahannya dia mengatakan, wahai saudara, kenapa tidak duduk dulu di sini? Coba dengar apa yang akan saya sampaikan. Kalau kamu terima, maka bagus sekali. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima ini, ya silakan tinggalkan saja. Lalu Usaid katakan, ya fair kalau begitu, saya duduk. Nah, karena Usaid sedikit banyaknya terpesona juga dengan penampilan dan cara bertutur dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Lalu dia tancapkan senjatanya ke tanah, dia duduk di situ. Mus'ab bicara tentang Islam, Mus'ab membacakan beberapa ayat Quran, sehingga ekspresi Usaid pun berubah. Nah, terlihatlah di mukanya itu tanda-tanda hidayah itu sudah akan datang. Dia memuji, ini kata-katamu ini indah sekali dan sangat sempurna. Kira-kira apa yang harus aku lakukan kalau aku ingin memeluk agama kalian ini? Dikatakan oleh Mus'ab, ya silakan kamu mandi, sucikan diri, sucikan pakaian, lalu kita akan mendirikan sholat. Maka di kebun tempat mereka duduk itu ada sumur. Pergilah Usaid, dia basuh dirinya, dia sucikan pakaiannya, lalu dia bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia yang tadinya datang untuk membubarkan itu acara pengajian, malah masuk Islam. Kemudian mereka sholat di situ, sholat berjamaah. Lalu Usaid bilang, saya punya teman nih, seorang laki-laki, kalau dia mengikuti ajaran ini,
maka itu serta-merta kaumnya akan masuk juga ke dalam ajaran Islam ini. Saya akan ajak dia ke sini sekarang. Nah, yang dimaksud oleh Usaid bin Hudhair tentu adalah Sa'ad bin Mu'adz tadi. Lalu dia datang balik kepada Sa'ad. Saya sudah ngomong, kata Usaid, tapi wallahi mereka itu tidak punya bahaya, mereka itu bukan ekstremis, mereka itu bukan orang-orang yang mengancam kehidupan kita. Dan saya gagal tuh untuk membubarkan mereka. Sa'ad marah, lalu dia mengambil senjata lalu datang ke tempat kaum mukminin yang tadi masih duduk dengan tenang di tengah-tengah kebun. Lalu terjadi perdebatan di situ. Dia tuduh As'ad, sepupunya itu sudah punya niat yang jahat atau niat tidak baik terhadap kaumnya dan bersembunyi di belakang hubungan kesepupuan mereka. Tapi pertengkaran itu dilerai oleh Mus'ab, dan kemudian Mus'ab berbicara persis seperti apa yang disampaikannya kepada Usaid, dan hidayah pun datang kepada Sa'ad. Lalu Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam dan ikut sholat pula bersama mereka. Nah, Sa'ad yang sudah menjadi muslim ini kemudian balik ke perkampungannya, lalu dia panggil kaumnya. Nah, dia katakan, apa pendapat kalian tentang posisi saya di tengah kalian? Nah, kata kaumnya, engkau pemimpin kami setia kepada engkau. Engkau orang yang paling baik di antara kami. Kamu adalah orang yang akan kami ikuti keputusan-keputusannya. Kamu adalah orang yang sudah sukses dalam memimpin kami. Kamu adalah leader kita. Nah, maka kata Sa'ad, aku katakan sekarang kepada kalian, aku bersumpah tidak akan bicara kepada siapapun sampai kalian semuanya ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan sore dia bicara, malamnya seluruh anggota dari kabilahnya itu masuk Islam. Nah, begitulah kira-kira lancarnya dakwah di Madinah. Nah, Mus'ab itu tinggal bersama As'ad bin Zurarah kira-kira 11 bulan. Nah, banyak sekali orang masuk Islam. Ketika bulan haji berikutnya telah dekat, maka Mus'ab pun kembali ke Madinah. Dia laporkan kepada Nabi SAW tentang perjalanannya, tentang bagaimana dakwahnya di tengah-tengah suku Aus maupun Khazraj. Maka kemudian terjadilah satu takdir baik. Di musim haji berikutnya dari tahun ke-13 kenabian, terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Para orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan itu datang bersama-sama. Diikuti juga oleh orang-orang yang dulunya sudah berbaiat di Bai'at Aqabah yang pertama. Jumlah yang datang itu ada 75 orang, 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, 11 orang yang adalah orang Aus dan selebihnya adalah orang Khazraj. Mereka kemudian menjumpai Rasulullah SAW, yang pada saat itu Nabi ditemani oleh paman beliau Abbas. Abbas masih belum Islam lagi, tapi Abbas bersedia menemani ponakan sekaligus sahabat karibnya itu untuk menemui orang-orang yang akan berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua itu, Rasulullah mengatakan, setelah beliau membacakan Al-Quran dan menyebutkan kesaksiannya bersyahadat, maka Rasulullah memulai percakapannya dengan mengatakan, aku berjanji akan tetap bersama kalian asalkan kalian tetap melindungi aku seperti perlindungan yang kalian berikan kepada anak istri kalian. Salah seorang di antara pemimpin mereka bernama Bara bangkit menjabat tangan Nabi. Wallahi, demi Allah yang sudah mengutusmu sebagai Nabi pembawa kebenaran, kami akan melindungi kamu ya Rasulullah seperti kami melindungi anak istri kami sendiri. Ya Rasulullah, terimalah bai'ah kami ini. Kami ini adalah orang yang sudah biasa berperang dan kami tahu betul bagaimana cara mempertahankan diri. Seorang laki-laki lagi dari kalangan Aus berdiri, ya Rasulullah, antara kami dengan orang Yahudi ada ikatan, tapi kami saat ini sudah putuskan ikatan itu. Namun barangkali tidak demikian jika kami melakukan ini. Dan kalau kemudian Allah memberikan engkau kemenangan wahai Nabi, apakah engkau akan kembali ke kaum engkau dan meninggalkan kami? Nah, kata Nabi, tidak. Aku ini adalah bagian dari kalian, kalian adalah bagian dari diriku. Akan kuperangi orang yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai. Dan setelah itu kemudian Nabi menunjuk 12 orang untuk memimpin kaumnya, 12 orang naqib, yang mereka ini 9 dari Khazraj dan 3 orang dari Aus.
Nah, dari puncak Aqabah, iblis sedang menyaksikan peristiwa ini. Dia melihat bahwa ini adalah sebuah jalan yang lebar bagi terbukanya dakwah Rasulullah SAW, dan dia tidak dapat menahan emosinya lagi. Lalu dia berteriak sekeras-kerasnya menyebut nama Muhammad SAW, tapi tentu dengan sebutan-sebutan buruk dan mengutuk Nabi SAW. Rasulullah mendengar dan tahu siapa yang berteriak itu, dan Nabi mengatakan, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, aku sama sekali tidak akan memberikan kepadamu penundaan lagi." Sahabat-sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, selanjutnya sedikit kita akan lihat, selain faktor manusia, tentu faktor tempat juga menjadi sebuah pertimbangan. Dipilihnya Madinah atau Yathrib sebagai darul hijrah dan juga sebagai markazud dakwah, sebagai negeri tujuan hijrah dan sebagai tempat markas sentralnya dakwah Islamiyah. Letak Madinah itu sangat strategis. Dia merupakan sebuah benteng militer alami yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah melihat dalam visi kenabian yang diberikan Allah kepadanya bahwa tempat itu adalah Zatan Nakhlin. Dia adalah tempat yang ditumbuhi oleh kurma, dan dia terletak di antara dua hirrah atau dua harrah. Apa itu harrah? Harrah itu adalah wilayah berbatu-batu hitam. Jadi Nabi menyebutkan bahwa tempat hijrah itu ada di antara dua jalur hitam. Nah, harrah, tempat berbatu hitam, dia itu terbentuk karena luncuran lahar gunung berapi. Dan tempat ini sangat terjal dan licin sehingga tidak bisa dilalui baik oleh pejalan kaki, oleh unta maupun kuda. Nah, Madinah itu di sisi baratnya disebut Hirrah Wabrah. Nah, panjang. Di sisi timurnya ada jalur Hirrah Wasim, yang membuat Madinah itu tidak bisa dimasuki dari sisi barat maupun timur. Sementara sisi selatan Madinah dipagari oleh pagar-pagar berupa kebun-kebun yang berlapis, kebun-kebun kurma yang berlapis yang jalannya kecil-kecil, sehingga pasukan tidak bisa masuk dari sana. Satu-satunya sisi Madinah yang terbuka. Jadi Madinah ini semacam cul-de-sac begitu, semacam kota dengan one gate. Hanya sisi utaranya. Dan sisi utara itulah yang nantinya pada perang Ahzab di tahun ke-5 Hijrah yang digali parit di sana. Nah, desain fisik semacam ini yang bertemu nanti dengan masyarakat dermawan dan pemberani yang telah menerima dakwah Islam, sehingga pasca Bai'at Aqabah 2 itu sudah dikatakan bahwa tidak ada satu rumah pun di Madinah itu kecuali ada orang Islamnya, baik muslim atau muslimah di dalamnya. Jadi Islam sudah begitu menyebar secara merata di Madinah. Inilah sebuah prakondisi yang sempurna untuk datangnya Nabi ke sana membangun peradaban baru. Inilah sebuah prasyarat utama untuk terjadinya peristiwa agung yang bernama hijrah. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.